Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Segala puja dan puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Allah kita Maha Ghafur, memberikan kenikmatannya tiada pernah terukur. Dari mulai orang yang bersyukur sampai dengan orang yang kufur. Allah kita Maha Tawwab, Maha penerima taubat. Walaupun dosa anak manusia itu banyak, maka hakikatnya ampunan Allah maha luas. Ketika di sepertiga malam tadi kita bangun, mengambil air wudu, sholat, mendirikan sholat qiyamul lail, sholat malam, meneteskan air mata. Dari mulai satu hari ini kita bergaul dengan istri kita, anak-anak kita, kemudian tetangga-tetangga kita. Kita introspeksi diri, merenung dengan kata-kata kita yang kadang-kadang melukai hati orang lain, maka hakikatnya Allah tersenyum. Memohon ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tersenyum. Ketika hamba itu datang kepada Allah dengan berjalan, maka hakikatnya Allah datang dengan berlari. Tersenyum Allah melihat hamba-hambanya yang selalu introspeksi diri. Maka statement daripada Umar bin Khattab, satu ketika di sepertiga malam, Umar berstatement, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab. Karena apa? Jikalau kita masih diberikan oleh Allah, pertama Allah berikan kesehatan, usia dipanjangkan oleh Allah, badan disehatkan oleh Allah, maka hakikatnya ketika kita merenung dengan berbagai macam kesalahan yang pernah kita lakukan, kita eraser, kita hapus dosa-dosa yang telah lalu, maka Allah menghapusnya. Taba yatubu taubatan. Kita disuruh oleh Allah untuk selalu bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada lagi yang namanya perbaikan. Istilah anak sekolahan bilang remedial. Tidak ada lagi remedial. Karena apa? Disitulah mulai penghitungan apa-apa kesalahan-kesalahan selama kita hidup di muka bumi ini, Allah hitung. Maka hakikatnya hari demi hari ini keimanan makhluk manusia kita harus kita upgrade. Karena apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman makhluk manusia itu labil, fluktuatif,
naik dan turun. Naiknya iman seseorang itu lantaran dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaribun ilallah, dekat dengan Allah. Allah memanggil, maka hakikatnya makhluk itu mendatangi. Kalau Allah memanggil, maka kita menjauh, maka siap-siap ketika kita minta pertolongan, Allah tidak akan mendengar. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah di ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Wahai makhlukku manusia, jikalau kau ingat denganku, pasti dong aku ingat denganmu. Maka bersyukurlah kamu, jangan sekali-kali engkau ingkar dengan apa-apa yang telah aku berikan. Jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Allah kita Maha Awal, sebutan dalam Asmaul Husna, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin. Tanpa awal dan tanpa akhir. Bukan seperti kita makhluk manusia, ada awalnya, ada akhirnya. Maka mumpung lagi-lagi Allah berikan kita ini napas, kita ini diberikan oleh Allah kesempatan, keluangan waktu untuk memperbarui taubat kita, untuk memperbarui upgrade keimanan kita. Mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat teriring salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita melihat dalam sejarah dahulu, sekarang dan yang akan datang, Nabi kita merupakan sosok uswatun hasanah, contoh teladan yang tak pernah tergantikan sampai dengan detik ini. Pertama, kalau kita melihat dari mulai segi pembelajaran kepemimpinan, dari mulai pribadi, personal, individu. Kemudian yang kedua, bagaimana Rasul menjadi seorang pemimpin keluarga begitu indah dan aduhai, mampu mengelaborasi, mengkolaborasi terhadap istri dan anak-anak. Maka statement Rasul, khairukum khairukum li anfusikum wa ana wa ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik di keluarganya, dan aku, kata Rasul, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Kemudian bagaimana Rasul menjadi seorang tata negarawan, menjadi seorang pemimpin masyarakat tanpa tebang pilih. Maka sebutan Rasul bukan sekedar hanya ucapan. Ucapan Rasul merupakan perbuatannya, bukan pencitraan, apalagi yang namanya pencitraan benar-benar. Tapi Rasul benar-benar pure dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau dilihat dari sekarang, ada orang pengusaha, Rasul orang yang pandai berdagang. Kalau sebutan sekarang Rasul guru, maka Rasul adalah muallim, seorang pendidik, seorang dosen berkaliber internasional, didikan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, salawat teriring salam mari sama-sama kita haturkan kepada keluarganya, sahabatnya,
dan insya Allah kita pengikutnya yang selalu ittiba pada ajarannya hingga yaumul kiamah kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ketika kita ingin kaya di muka bumi ini, hakikatnya kehidupan ini adalah kekayaan. Allah telah memberikan kepada makhluk manusia pemimpin di muka bumi ini. Ketika kita takut memberi kepada sesama insan, sesama makhluk manusia, hakikatnya semua yang kita miliki hari ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah Rahman dan Rahim harus mampu kita keluarkan. Ketika kita ingin kuat, di balik kelemahan makhluk manusia, Allah titipkan kekuatan. Maka hakikatnya sombong jikalau makhluk manusia tidak pernah bersyukur. Kalau dilihatnya itu, sisi kebahagiaan itu cuma pertama kekayaan, ketenaran, kekuasaan. Karena apa? Semuanya itu akan berakhir. Semuanya itu adalah titipan. Kalau hitungannya kebahagiaan adalah kekayaan, maka orang nomor satu di Jerman, almarhum sudah wafat, sudah meninggal, sudah mati, Adolf Merker adalah orang yang paling kaya di Jerman nomor satu. Tapi sayang, di akhir, di penghujung hidupnya, dia membantingkan badannya ini terhadap kereta api, bunuh diri, zalim, mendahului takdir Allah. Karena apa? Tak pandai bersyukur. Kalau kebahagiaan itu cuma sebatas kekayaan, maka kurang pas. Lalu yang kedua, kalau hitungannya kebahagiaan itu cuma ketenaran, maka orang yang paling tenar Michael Jackson, orang yang sudah wafat, sudah mati. Bagaimana tidak, di penghujung hidupnya, karena tidak bisa bersyukur, tak pandai, maka apa? Overdosis karena obat. Lalu yang ketiga, mantan presiden nomor satu di Brazil, G. Vargas, di ujung kehidupannya dia menembakkan pistolnya ke dadanya. Karena apa? Semua, kalau dilihat hitungannya kebahagiaan itu hanya kekuasaan, maka tak pantas. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah wahai makhlukku manusia, ketika aku memaklumkan kepada kalian semuanya, jikalau kau pandai bersyukur dengan apa-apa yang telah aku berikan di muka bumi ini, pasti akan kutambah. Tapi ingat, jikalau kau tak pandai bersyukur, maka azabku, kata Allah, amat pedih. Padahal kalau kita hitung-hitung, apa sih yang kurang dari Allah? Semuanya Allah cukupkan kepada kita. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kenikmatan yang katsir, yang banyak kepadamu wahai makhlukku manusia. Lagi-lagi makhluk manusia tak pandai bersyukur. Surat Ar-Rahman surat 55 menjadi peringatan besar kepada makhluk manusia. 31 kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang ayatnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi wahai makhlukku manusia yang kamu dustakan, yang kamu ingkari, yang kamu kufuri?
maka seyogianya hari demi hari berganti, bulan demi bulan pun berlalu, tahun demi tahun pun meninggalkan makhluk manusia, seyogianya lah kita bertambah kebaikan. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan hari ini saya mengambil tema tentang kurikulum keberkahan usia dalam hidup. Keberkahan dalam hidup. Banyak di antara kita makhluk manusia terkadang lupa bahwasanya nikmat, dia paham nikmat iman, nikmat Islam, tapi dikesampingkannya nikmat waktu. Karena apa kita melihat waktu, masa, waktu itu, tafsir Ibnu Katsir mengatakan waktu di dalamnya itu adalah proses kelahiran, proses kematian. Dia makhluk manusia suatu saat akan meninggalkan kehidupan. Karena apa? Waktu itu amat sebentar. Bahkan kalau orang Arab menyebutnya al-waktu kasyayf, waktu itu bagaikan pedang. Siapa-siapa yang memainkan waktu tanpa memanfaatkan dengan kebaikan, siap-siap akan tertebas. Bahkan orang Inggris bilang time is money, waktu itu adalah fulus. Tapi jangan sampai dunia itu memalingkan kita. Kalau dunia ini sudah memalingkan kita, dunia ini sudah mempermainkan makhluk manusia, siap-siap kehidupan ini akan menipu, siap-siap tidak pernah bersyukur. Maka resep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ikuti perangkat, ikuti planning perencanaan dalam kehidupan ini dengan mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah, perkataan Rasul Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau acuan perangkat kurikulum ini dijalankan dalam keluarga, maka insya Allah keluarganya akan sakinah, mawadah, warahmah. Bertambah yang namanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan selalu setiap hari. Ini yang kita mau. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kita baru sadar kadang-kadang di usia 40 tahun. Betul nggak Pak Bu? Sadar kita ketika kita pensiun. Pertama, ini kulit sudah mulai kendor, kulit sudah mulai keriput, gigi sudah mulai tanggal, satu persatu ninggalin kita nih manusia. Rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, kekuatan tidak berdaya, penyakit silih berganti datang. Betul nggak Pak? Kan nggak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Padahal kemarin dia baru WA-an sama saya, kok tahu-tahu hari ini dipanggil sama Allah. Karena apa Bu, Pak? Kontraknya sudah habis, prepare-nya, persiapannya nggak ada. Maka celakalah orang itu yang cuma dalam kehidupannya itu mengumpulkan harta benda semata. Karena apa harta benda semata? Kalau kita dilupakan, kalau kita ingatnya cuma dunia, pasti tak pandai bersyukur. Coba kalau kita melihat, kalau keberkahan itu kita lihat dari sisi bahasa Arabnya, barokah ya beruku burukan wa barokatan. Ini kan maknanya kenikmatan, maknanya yang namanya kebahagiaan. Datang yang namanya istri kita, kita bawa pulang uang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, ini rezeki Bu,
bulanan dapatnya 500.000. Kemudian istri kita bilang, alhamdulillah Pak, kita bersyukur Pak, beruntung Pak, kita masih diberikan rezeki, Bapak juga diberikan kesehatan, anak-anak kita juga sehat, soleh dan soleha. Tapi kalau kita melihat gaji kita 5 miliar, kemudian pengeluaran kita lebih dari 5M. Karena apa? Besar pasak daripada tiangnya. Semuanya dituruti dengan hawa nafsu. Bu, nih bu, gaji bu. Pak, kok gaji segini Pak? Nah, kalau udah tanda-tandanya model seperti ini, maka jauh daripada Allah. Siap-siap akan digerogoti oleh dunia. Karena apa? Semuanya tidak ada yang pasti selain makhluk manusia yang bersyukur dan bersabar. Isbiru wasobiru warobitu. Bersabar, makin ditingkatkan kesabaran, makin ditingkatkan kesabaran. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, maka hakikatnya keberkahan hidup dimaknai sebagai sesuatu yang bernilai kebaikan. Keberkahan hidup seseorang dapat dicapai dengan amalan yang soleh dan kebaikan selama hidup di muka bumi ini. Tapi awas, jangan jangan lupa, kita kadang-kadang tersusupi oleh penyakit ria. Kalau bukan saya tuh nggak bakalan orang itu istilahnya bisa makan, bisa maju. Kalau bukan saya, masjid itu nggak bakal berdiri megah. Kalau sudah tersebut, maka amalannya akan hangus. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, maka hakikatnya berangkat daripada surat Al-Baqarah di ayat 97, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia itu beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Man 'amila sholihan min dzakari wal unsa wa huwa mu'min. Jadi di sini baik laki-laki ataupun perempuan itu semuanya tergantung dengan amalan mereka. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Semuanya akan berpulang kepada makhluk manusia. Maka kunci dari keberkahan yang pertama, kalau kita melihat makhluk manusia itu harus mampu berbagi. Karena apa? Di balik yang namanya penghasilan kita, di balik rizki kita, ada hak orang lain yang mesti kita keluarkan. Jangan kita kekepin. Apa istilah orang sini bilang? Nggak mau berbagi. Kalau modelnya model seperti ini, ya siap-siap bangkrut, pelit, medit, kikir, tidak mau berbagi kepada sesama makhluk. Karena apa? Sedekah, sodakoh itu penangkal bala. Sedekah memberikan atau mengeluarkan materi, jasa atau kebaikan kepada orang yang tidak mampu. Ingat, sedekah itu bukan sekedar hanya harta benda, tapi apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, kita mampu, yang namanya tenaga, kita berikan. Maka banyak istilahnya di muka bumi ini kisah-kisah inspirasi buat kita. Bagaimana faktanya seorang pemuda datang dari Jawa, dia mengadu nasib ke Jakarta ini, kemudian tidurnya di masjid, kemudian dia mencari pekerjaan, gajinya sebulan itu cuma 1 juta, dia mampu menjadi seorang dermawan. Tapi orang yang, mohon maaf, orang-orang yang punya kelebihan harta, kadang-kadang, mohon maaf, ketika orang lain itu butuh, dia tidak mampu mengeluarkan sifat Allah Rahman dan Rahim.
Satu ketika pemuda ini sudah bekerja selama 1 bulan, gajinya 1 juta sebulan. Kemudian tahu-tahu ada seorang ibu datang dengan bersedih, seolah-olah ada yang mau dibicarakan kepada tuan atau majikannya. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Dek, boleh nggak saya dek bicara sama bos adek? Boleh. Diantarkan. Kemudian dia bicara, Pak, mohon maaf Pak, saya mau pinjam uang Pak. Anak saya pagi tadi kecelakaan Pak. Terus maksudnya saya mau minjam uang Pak. Bu, mohon maaf, ibu di sini kan nggak kerja Bu. Ibu mau pinjam uang, mohon maaf Bu, nggak ada pinjam meminjam Bu. Akhirnya apa ya Allah, yang tadinya ibu ini sudah melihat ada tanda-tanda kebaikan dari orang tersebut, akhirnya apa? Dia merana menangis, ya Allah Pak. Akhirnya apa? Yaudah Pak, kalau kayak begitu Pak. Kemudian dia keluar, dilihat yang tadi Mas tadi itu datang dari Jakarta, baru 1 bulan, baru menerima upah 1 juta. Kemudian apa yang terjadi Bu? Mohon maaf Bu, tadi saya mendengar ibu mau meminjam uang Bu. Ini saya berikan kepada ibu, bukan sebutannya meminjam Bu, saya berikan cuma-cuma Bu. Mudah-mudahan keluarga ibu, anak ibu diberikan kesehatan Bu. Yang tadinya ibu tadi tidak ada tanda-tanda bahwasanya ada dapat pinjaman, ibu tadi luar biasa tersenyum, luar biasa. Allah melihat, malaikat mencatat, dan orang baik melihat rupanya di seberang sana. Apa yang terjadi? Pengusaha kemudian menghampiri pemuda tadi. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bapak datang kemari mau beli apa Pak? Silakan Pak, pilih Pak. Ini bahan-bahan toko bagus Pak. Mohon maaf dek, saya kemari itu bukan mau membeli. Terus mau apa Pak? Tadi saya melihat luar biasa akhlak adek. Ini akhlak yang dicontohkan. Kata Nabi dek, orang yang paling pandai di muka bumi ini adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap sesama makhluk. Adek itu mampu mencerminkan sifat burhanun. Adek mampu mempertegas yang namanya keimanan adek. Pak, mohon maaf Pak, Bapak di sini mau apa Pak? Dek, saya mau menawarkan adek kerja di tempat saya. Pak, mohon maaf Pak, saya di sini baru sebulan Pak. Dek, berapa gaji adek di sini? Alhamdulillah Pak, cukup buat makan sebulan. Dek, gimana dek, mau nggak dek dengan gaji 3 juta sebulan? Pak, mohon maaf Pak, jangan paksa saya. Ini luar biasa. Kemudian Pak, mohon maaf sekali lagi Pak, saya tidak mau Pak. Nanti apa kata orang Pak, baru kerja sudah kabur. Dek, bukan masalah tidak kabur, adek ini luar biasa, kejujuran adek ini luar biasa. Karena apa? Orang jujur itu akan dicintai, diberikan amanah oleh Allah, dan diberikan yang namanya tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan yang layak dek. Ya udah dek, kalau begitu dek, saya kasih 5 juta dek. Pak, kapan saya kerja Pak? Disinilah orang kecil mampu mengeluarkan sifat Allah Rahman dan Rahim. Maka kisah inspirasi ini tergerak mudah-mudahan dalam hati kita. Jangan melihat suku, jangan melihat status sosial. Kalau itu yang kita lihat, kapan kita pandai istilahnya mampu mengeluarkan rasa empati terhadap sesama. Orang tersebut orang kecil, dari mulai dia itu sambil bekerja, kemudian kuliah di Jakarta S1, S2 dan S3, maka menjadi orang besar dari mulai prosesnya terlihat. Tapi kalau kita melihat, kalau dari kecil didikannya orang tua begini minta,
tanpa agama, maka prosesnya kalau kita melihat, tahu-tahu di ujungnya itu masuk sel, kurang bagus. Karena apa? Dimulai daripada keluarga prosesnya. Maka proses ini akan terlihat keberkahan hidup itu, ziyadatul khair, bertambah keimanannya, bertambah akhlaknya, bertambah kebaikannya terhadap sesama makhluk. Maka sedekah itu burhanun. Allah tambah yazdadu, yazdadu, yazdadu. Allah tambah 1, 2, 3. Karena apa? Keikhlasannya. Kadang-kadang kita memberi kepada sesama, kadang-kadang ada pemberinya. Tapi kalau orang kecil, kalau kita melihat, ya artinya tidak mulai orang kecil saja, orang besar juga, kalau dia paham ayat-ayat Quran dan hadis, maka keluangan waktu, kesehatan, kesempatan, keikhlasannya akan terlihat dari lubuk hati yang paling dalam. Bukan di belakangnya, di depannya A, di belakangnya B, tapi benar-benar pure dari lubuk hati yang paling dalam. Maka hakikatnya sedekah itu mampu membuka pintu rizki. Doanya akan terkabul, terijabah. Kisah inspiratif yang kedua, saya punya kenalan bagaimana dahulunya orang susah, sekarang mampu membuat istilahnya kontrakan berpuluh-puluh tempat. Jangan dia meminta tiap hari, kalau ada orang susah dia berikan. Menjelang Ramadan itu diberikan satu kampung. Ini kebaikan. Maka ketika dia sakit, maka cepat Allah memberikan yang namanya kesehatan walafiat. Karena apa? Sedekah penangkal bala. Jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Di samping itu juga keberkahan dalam hidup ini, yaitu usia, mampu menghapus dosa-dosa yang kecil. Ketika usia kita bertambah, hakikatnya bukan bertambah lama hidup di dunia ini. Ya, yang namanya bertambah usia berarti jatah usia makhluk manusia itu akan berkurang. Maka ada satu doa di dalam surat Al-Ahqaf, surat 46 di ayat 15, ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan menambah keimanan kita, menambah istilahnya keberkahan usia kita. Dalam Al-Quran, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwasanya kalau usia pala 40, 50, 60, ini batasan-batasan lonceng kematian pertama, lonceng kematian kedua, lonceng kematian ketiga. Sudah perhatikan, disuruh memperhatikan oleh Allah. Apa kata Allah dalam firman-Nya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Lagi-lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini Allah menyuruh kita berdoa, ya Allah, berikanlah aku petunjuk, memohon petunjuk kepada Allah agar dapat selalu mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan. Istri sudah dikasih, anak sudah diberikan, kekayaan apalagi. Ingat, kekayaan, istri, semuanya adalah amanah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul qiyamah kelak nanti. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini akan dimintai kepemimpinan kita. Dari mulai pemimpin pribadi,
keluarga, masyarakat, dan bangsa. Maka disinilah mudah-mudahan di situ ya Allah Engkau limpahkan kepadaku ya dengan apa-apa yang Engkau ridhoi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah aku ya Allah kebaikan yang akan mengalir sampai dengan anak-anak cucuku. Jadi kebaikan yang akan, pertama, manusia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesungguhan mudah-mudahan kita itu istiqomah dalam menjalankan ibadah. Dan kalau kita melihat, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk bulan Rajab, bulan ke-7 di kalender Hijriyah. Tentunya buah daripada Rajab ini adalah perintah sholat, di mana yang namanya sholat itu merupakan komunikasi intensif, komunikasi yang aktif antara makhluk manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak meminta, ud'uni astajib lakum, minta kebaikan, minta apa saja kebaikan. Mudah-mudahan Allah langsung mengijabah doa-doa makhluknya. Dan kalau kita itu istilahnya dekat dengan Allah, maka mudah-mudahan Allah semakin dekat kepada kita. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Maka hakikatnya, pertama, untuk meraih keberkahan, pertama kita harus meningkatkan kualitas beriman kita kepada Allah. Dari mulai istri kita, keluarga kita, anak-anak kita, kita tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan, kedekatan kita. Karena apa? Di situ, walau anna ahlal qura amanu wa taqa la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Dan jikalau sebuah negeri, sebuah penduduk, satu kampung, satu keluarga, dia beriman, bertakwa kepadaku, kata Allah, maka akan kulimpahkan curahan kasih sayang dari langit dan bumi, keberkahan. Walakin, dan akan tetapi, jikalau satu negeri, satu kampung nggak beriman, nggak pernah meningkatkan, nggak tahu usianya, tahu-tahu istilahnya nggak pernah istiqomah dengan usianya, maka siap-siap azab Allah itu akan selalu dekat dengan makhluk manusia. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua, hubungan antara tetangga harus kita jaga. Kita pupuk yang namanya tali silaturahmi. Karena apa? Hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahmi itu akan memanjangkan usia, keberkahan rizki, dan lain-lain sebagainya. Maka hakikatnya keberkahan merupakan sesuatu hal yang sangat bernilai, wujud konkret, nyata, tampak, dan susah diukurnya, tetapi akan sejatinya dapat dirasakan dalam bentuk, pertama, apa yang kita rasakan. Derajatkah, kemuliaankah, kebaikankah, dan akan terlihat dari kepemimpinan yang baik, dari mulai keluarga, istri yang soleha, anak-anak yang taat dalam mendidiknya. Maka kalau kita melihat statement daripada ulama Libanon, Syekh Mustafa Al-Gulayani, kalau mau mencetak yang namanya kepribadian, keberkahan usia, keberkahan dalam hidup, di situ ada kata-kata tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Didik, ajarkan, dan biasakan hal-hal yang baik. Kalau kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, kalau kita mau melihat kehebatan keluarga, kehebatan satu negeri, masyarakat, maka kita melihat gambaran pemudanya hari ini. Kita melihat istilahnya modernisasi ini
Ya, satu sisi ada nilai positifnya tapi banyaknya negatifnya. Ya, tergantung dari pola kepemimpinan keluarga di dalamnya. Karena apa? Masyarakat kita ini masyarakat yang ikut-ikutan. Ada musim ini, kemudian apa? Satu masyarakat ikut-ikutan dari mulai anak-anak sampai kakek-kakek. Kita lihat ini, itu permainan apa yang dikotek-kotek begitu, iya kan? Tapi cepat berlalunya. Zaman ini serba viral, zaman yang tidak mementingkan, lihat lagi satu sisi akhlak. Berbagai macam sumber berita yang kita melihat, baik yang namanya hoax ataupun yang benar-benar terlihat. Dari mulai yang namanya asusila, kemudian pencabulan dan sebagainya terlihat. Maka hakikatnya dari mulai sekarang ini kita perbaiki kepribadian kita, akhlak-akhlak kita, dimulai daripada personal, keluarga, dan mudah-mudahan kita mampu memberikan percikan kebaikan kepada sesama makhluk. Maka seseorang yang memperoleh keberkahan akan menjadi makhluk manusia yang memiliki tambahan nilai, baik di mata manusia apalagi di mata Allah. Mudah-mudahan kajian pada kesempatan hari Ahad ini mampu memberikan menambah keimanan kita. Mudah-mudahan kita mampu menjadi hamba yang beriman bertakwa, mengupgrade keimanan kita. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.